Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa Cikabakar Mubasyae dengan NIM C301211188. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori uang pengantar ekonomi makro. Apa sih teori uang itu? Umum, uang merupakan alat tukar yang diterima serta mempermudah proses tukar-menukar. Berdasarkan fungsi, uang merupakan benda yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Berdasarkan hukum, uang adalah benda yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Selanjutnya ada syarat uang. Ada beberapa syarat agar uang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam perekonomian, baik secara teknis maupun secara psikologis. Berikut ini syarat-syarat uang. Yang pertama ada acceptability, yang kedua ada durability, yang ketiga ada stability of value, yang keempat ada kontinuitas, dan yang kelima adalah ada portability, dan yang terakhir ada divisibility. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi uang. Fungsi uang ada dua macam. Yang pertama ada fungsi asli yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada medium of exchange sebagai alat tukar. Yang kedua ada unit of account sebagai satuan hitung. Yang ketiga ada valuta atau sebagai alat penyimpanan nilai. Dan yang kedua fungsi turunan. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal, dan yang terakhir ada sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Selanjutnya ada sistem barter. Sistem barter yaitu tukar menukar barang dengan barang. Misalnya, Amel membutuhkan daging, maka ia menukar sekeranjang apel miliknya dengan sepotong daging milik Joni. Mungkin seperti itu contohnya. Tetapi sistem barter sendiri memiliki kelemahan. Yang pertama, sulit menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan mau menukarkan dengan barang yang dimiliki. Dan yang kedua, sulitnya menemukan barang yang ditukarkan yang memiliki nilai tukar seimbang. Karena itu, sistem ini mengalami kesulitan, maka lambat laun barter dihilangkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya uang barang. Pada masa ini, orang mulai menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Tidak semua benda dapat dijadikan uang. Benda yang menjadi uang barang memiliki syarat. Yang pertama, benda disenangi oleh masyarakat. Yang kedua, ada benda memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga, benda yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan uang barang. Yang pertama, banyak jenis uang yang beredar dan hanya melakukan di daerah masing-masing. Yang kedua, belum memiliki pecahan sehingga sulit menemukan nilai uang. Yang ketiga, sulit disimpan dan diangkut. Dan yang terakhir, mudah hancur dan tidak tahan lama. Nah, selanjutnya ada uang kertas. Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukan uang, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tang. Di abad modern, Benjamin Franklin Amerika ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dolar pecahan sebesar USD 100. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal. Pengertian uang kartal sendiri merupakan uang yang dapat dipakai sebagai alat untuk pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal ini meliputi uang logam dan uang kertas, di mana mata uang negara kita adalah rupiah, sedangkan lembaga yang bertugas dalam mengawasi peredaran uang rupiah adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang kedua ada uang giral. Uang giral merupakan surat berharga yang bisa diuangkan di bank atau juga pada kantor pos. Misalkan uang giral, uang giro, pos, cek, wesel, dan surat berharga. Uang giral tersebut pada umumnya dipakai dalam kegiatan transaksi dengan nilai uang yang jumlahnya sangat besar. Nah, di sini ada contoh dari uang kartal sendiri dan uang giral. Bisa dilihat.
Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.